nggak bisa lihat wajah ini. Jadi ini sekolah kita ini luar biasa ini. Jadi siswinya yang di Surabaya hadapnya miring ini. Saya cuma lihat dari samping saja. Oke, nggak apa-apa. Oke. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Nah, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam pertemuan kami yang keempat. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita. Terima kasih untuk perjalanan dari teman-teman yang telah tiba di Surabaya, telah masuk di asrama. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih, bersyukur juga untuk kurnia yang memperoleh berkat Tuhan daripada Engkau, Tuhan. Seorang anak, terima kasih untuk proses kelahiran, memberkati ibu dan baby. Tuhan mengasihi dalam pertumbuhannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami akan masuk dalam kelas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan hikmat kami, pengertian kami. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita berbeda sedikit. Hari ini pelajarannya di bagian akhir, nanti kira-kira 30 menit. Ya, tapi kita hari ini langsung praktek ya. Langsung praktek. Bahannya nanti akan saya kirim aja ya. Saya kirim aja dulu. Bahannya saya kirim serta-merta melalui Pak Lisman untuk grup mendengar. Contoh kelas pemuritan. Saya langsung kirim aja. Oke, bahannya saya langsung kirim ya. Juga saya munculkan. Oke. Oke. Minggu lalu kita akan rencananya untuk belajar tentang ini ya, kelas pemuritan. Ya, ini ya. Udah kan? Ingat ya. Jadi kita mulai belajar membuat satu kelas yang disebut sebagai kelas pemuritan. Durasi waktunya 60 menit, susunan kegiatannya ini. Lalu di dalam materi pelajarannya itu mengandung 3 hal. Tumbuh, peduli, dan berbagi. Nah, nanti kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar ya tentang langsung materi pelajaran untuk salam pembuka, untuk doa pembuka, untuk pujian. Nanti saya rasa bisa kita mengikuti di sesi-sesi atau dalam saudara-saudara sendiri bisa melakukannya. Tapi mari kita masuk tentang materi pelajaran lebih dulu. Tumbuh, peduli, berbagi. Tumbuh itu kita membahas tentang materi pelajarannya itu kira-kira 20 menit. Lalu peduli itu di akhir dari pelajaran itu atau juga di tengahnya boleh pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran itu. Jadi ditanyakan mengarah kepada keputusan pribadi. Lalu kemudian yang ketiga adalah berbagi, sharing atau kesaksian yang berkaitan dengan materi pelajaran. Jadi di dalam kelas pemuritan itu bukan hanya satu arah, bukan satu arah, bukan hanya satu si pembicaranya aja, si pemimpinnya atau si mentornya atau si trainernya itu, bukan, tapi bisa terjadi saling tanya jawab di dalamnya. Lalu kemudian di bagian yang ketiga, sharing berkaitan tentang pelajaran yang sudah didapat atau sharing pelajaran yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya dibahas. Nah, pelajaran kita minggu lalu kita tentang keselamatan. Jadi bahan yang paling pertama keselamatan. Nanti kita belajar ya. Nah, ingatlah baik-baik begini.
pada waktu kita membuat bahan, kita harus menunjukkan tentang tujuannya. Apakah tujuannya? Tujuan itu dapat terdiri dari dua bagian besar. Sebetulnya sama. Jadi bahan yang kedua nanti tujuannya dua bagian yang besar yang seperti saya tunjukkan ini. Yang pertama, jelas mereka dapat keselamatan secara pribadi. Nah, ini tujuan yang pertama. Jadi pada waktu kita mengajar orang-orang yang kita muridkan, para murid itu dapat memahami, meyakini konsep keselamatan. Ini tujuannya. Nanti kalau bahan yang kedua misalnya tentang pertobatan, misalnya ya, nanti minggu depan kita akan membahas tentang pertobatan misalnya. Maka murid itu dapat memahami dan meyakini konsep pertobatan menerima. Ini yang pertama, murid dapat memahami dan meyakini. Tapi yang kedua adalah begini, tujuan dari pemuridan berikutnya adalah murid dapat yakin menjelaskan apa yang ia ketahui tentang keselamatannya sendiri itu, berdasarkan pada imannya di dalam Kristus kepada orang lain. Jadi ingat baik-baik, jadi ketika kita melakukan pemuridan, tujuannya yang juga membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Mereka yang membutuhkan keselamatan. Mereka yang membutuhkan hidup yang dibaharui. Mereka membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang apa? Nah, materi-materi itulah yang kemudian kita pelajari. Seperti apakah keselamatan itu? Nah, itulah yang kemudian kita pahami, kita yakin. Apakah dapat memahami ini? Kalau memahami, silakan anggukkan kepala. Ara dapat memahami ya. Ini sederhana ya, saya harap. Nah, saya harus memikirkan Ara juga supaya Ara dapat mengerti gitu bahwa oh ternyata Kristen itu seperti ini. Oh ternyata pemahaman iman Kristen itu seperti ini. Jadi pemahaman Kristen itu seperti ini. Salah satu yang kita akan pelajari hari ini adalah keselamatan. Bahwa murid itu dapat memahami konsep, yang kedua menjelaskan kepada orang lain. Nanti setelah ini, setelah akan saya lakukan apa ya ini namanya, saya mentoring seperti ini, lalu kemudian silahkan nanti selesainya Pak Wisnu ketemu istri, ketemu orang, terus mulai diajak bercakap-cakap, lalu menggunakan ayat-ayat yang kita gunakan bersama-sama ini. Ya, bisa, Kurnia bisa. Lalu anak-anak mahasiswa yang di Salem, yang sudah di asrama bisa saling untuk sharing. Oh, seperti ini. Ya. Nah, ingat ya, ini kita sedang belajar. Artinya ini dalam bentuk pemahaman, pengandaian, pemahaman. Itu saya tidak sedang mengajari, tetapi kita sedang sharing sama-sama untuk menemukan bahan tentang keselamatan ini. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Ini bahannya keselamatan. Nah, ini adalah materinya, materi tentang keselamatan. Pertanyaan yang paling penting yang perlu kita tanyakan adalah begini. Kebutuhan manusia terhadap keselamatan. Ini kalau di kelas EE pasti ada dua pertanyaan penting. Yang pernah kelas EE pasti akan mengerti apa yang saya katakan ini. Yakinkah kita diselamatkan? Yang kedua, oleh apakah kita diselamatkan? Dengan cara apa kita diselamatkan? Nah, ini adalah pelajaran yang pertama ketika kita memuridkan. Nanti dalam praktek di tempat pelayanan, ini dapat dilakukan untuk siapa? Juga bisa dilakukan untuk jemaat. Gitu. Jemaat-jemaat kita, anak-anak muda kita, nanti akan disesuaikan. Nah, dalam kelas kita inilah sebetulnya kita sedang menentukan bentuk pemuritan. Gitu ya. Nanti kalau kelas untuk anak muda, ya silakan. Nanti temukanlah itu bagaimana caranya menggunakan kata keselamatan tuh menyentuh bagi anak-anak muda. Nah, sekarang saya lanjut ya. Isinya seperti ini, materi pelajarannya. Arti keselamatan dan kebutuhan manusia terhadap keselamatan. Bahwa semua orang di dunia ini butuh keselamatan. Buktinya apa? Setiap kali kita ketemu orang akan selalu mengatakan tentang kata selamat. Selamat pagi, selamat jalan, selamat berbahagia, selamat panjang umur. Apa sih itu? Arti keselamatan itu? Apakah artinya itu? Ini berarti bahwa manusia itu ingin membutuhkan perlindungan.
ingin mendapatkan yang namanya hidup lebih panjang lagi ketika kita mengucapkan selamat panjang umur. Kalau ada saudara yang meninggal, lalu kita bilang begini, selamat jalan. Padahal dia kan nggak tahu apa yang kita katakan selamat jalan, tapi tujuan kita akan mengatakan seperti ini kan, bahwa ternyata keinginan kita bahwa orang itu dapat mencapai kata yang bahagia, kata keselamatan. Jadi kalau begitu, semua orang di dunia ini membutuhkan keselamatan, bahwa manusia membutuhkan perlindungan, ya, karena ingin selamat tadi dan berusaha untuk melindungi dirinya dari ancaman selama ia hidup, ya, karena ia ingin keselamatan tadi. Lalu bagaimana setelah kematian? Artinya adalah seperti ini. Ketika kita bersentuhan dengan arti kata keselamatan, semua orang itu ingin selamat. Bahkan keselamatan itu menyangkut tentang kehidupan sesudah kematian. Pingin. Kalau mati ini saya mau kemana? Hendak kemana? Gitu. Semua orang merindukan tentang hal yang kata yang seperti itu. Nah, setelah kita sampai di bagian ini, lalu kemudian tanyakan kepada para murid-murid kita. Ya, ini kan bentuknya training kan, ini latihan kan. Ya, contoh kan bentuk. Lalu kemudian saya tanya, kira-kira apakah Kurnia membutuhkan selamat misalnya? Apakah kamu perlu selamat? Lalu kalau mati kamu kemana? Terus apa jawabnya Kurnia itu? Apa jawabnya Kurnia itu? Wah Pak, saya nggak butuh Surga, selamat. Hah? Bagaimana Kurnia? surga, Pak. Butuh keselamatan atau tidak? Butuh, Pak. Nah, itu yang ditanyakan. Kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti akan jawaban berikutnya adalah surga. Tapi yang pasti butuh diselamatkan. Lalu kemudian ditanyakan, kalau gitu ada tantangan nggak? Nah, mulai kita bicara lagi tentang berikutnya lagi. Kalau gitu kita bisa nggak mengalami kegagalan keselamatan? Bagaimana caranya kita memperoleh keselamatan? Mulai diajak kita berbincang-bincang. Lalu kemudian kita ngomong, tahu nggak bahwa ternyata dosa itu memisahkan kita dengan Allah? Tahu nggak bahwa ternyata dosa itu membuat kita tidak mungkin dapat diselamatkan? Lalu kemudian ditanya, lalu apakah arti dosa? Silakan dibuka 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat itu mengatakan, silakan. Ara boleh buka Alkitabnya? Bisa ketemu nggak Ara? Bisa? Buka suaranya Ara, nggak apa-apa. Itu surat Yohanes, 1 Yohanes itu di bagian akhir Ara. Bukan Injil Yohanes, kalau Yohanesnya di depan. Bisa nggak ketemu? Yohanes pasal berapa, Pak? Pasal 3. Ayat 4 ya, Pak. Ayat 4 ya. Yohanes pasal 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, Nah, bagaimana? Ara, stop dulu. Itu Injil Yohanes. Sekarang kamu lihat di bagian belakang buku ada tulisan 1 Yo. Nah, nggak apa-apa, Ara. Kamu belajar nih. Oh, iya. Saya memberikan Surat kesempatan. Yohanes yang ketiga gitu ya, Pak ya? Surat Yohanes yang pertama. Ini Surat Yohanes Surat Yohanes yang pertama, ayat 4. pasal 3 Oke, ayat Pak. 4. Setiap orang yang berbuat dosa Setiap orang yang berbuat melanggar dosa juga hukum Allah, melanggar juga hukum sebab Allah. dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau ditanya apakah artinya dosa? Nah, lalu kemudian mereka menjawab, oh dosa ialah ini, dosa ialah ini. Awas hati-hati jangan bilang dosa ialah maut. Keliru ya. Awas lo ya. Definisi dosa ialah maut itu kurang tepat. Upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Ya. Kalau dosa ialah apa tadi? 1 Yohanes 3 ayat yang keempat mengatakan Pelanggaran. apa Urbanus? Wah, bisa nggak Urbanus ngomong dari situ? Yang
Halo, Pak. Cek, Pak. Dosa ialah Pelanggaran hukum Allah. ya, dosa ialah pelanggaran hukum Allah, mulai dijelaskan. Jadi kalau kita melanggar hukumnya Allah, berarti kita itu berdosa. Apa artinya melanggar? Mulai dijelaskan. Silakan nanti menggunakan bahasa kita. Melanggar tidak sesuai dengan perintah. Dosa ialah pelanggaran hukumnya Allah. Jelas sekali itu mengatakan seperti itu. Lalu kemudian diterangkan. Lalu orang-orang yang melakukan dosa, apa akibat dari dosa itu? Akibat dari pribadi Allah dengan manusia. Jadi kalau manusia itu berbuat dosa, maka memutus hubungan. Jadi dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Gitu. Lalu yang kedua, apakah akibat dosa? Roma 3 ayat yang ke-23 mulai disebutkan. Nah ini diajak membaca mereka, murid-murid kita tuh diajak membaca gitu. Kehilangan kemuliaan Allah gitu. Jadi akibat dosa yang pertama itu rusaknya hubungan. Manusia tidak mungkin lagi dapat menghampiri Allah. Manusia tidak mungkin lagi dapat berkata-kata kepada Allah. Manusia tidak dapat melakukan sebuah hubungan. Nah, mulai dijelaskan seperti itu. Bisa mengerti ya? Pak Wisnu mengerti ya? Lalu yang ketiga, apakah akibat dosa? Baru Roma pasal 6 ayat yang ke-23 disebutkan. Orang yang melakukan dosa pada akhirnya akan mendapat upah. Upah dosa ialah maut. Nah, itu disebutkan. Upah dosa ialah maut. Jadi dikatakan, apa artinya dosa? Pelanggaran hukum Allah. Akibat dosa apa? Merusak hubungan kita dengan Allah. Kita terpisahkan. Kalau toh kita berdoa, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kalau toh kita beribadah, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita berdosa. Lalu yang kedua, dosa membuat kita kehilangan hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, upah dosa itu membawa kita kepada kebinasaan kekal. Maut itu memberitahukan kita bahwa ternyata setiap orang yang berbuat dosa akan dihakimi dan kelak akan mengalami kematian, dan kematian itu membawa ia kepada neraka yang kekal. Kenapa? Karena dosa yang diperbuatnya. Jadi kalau gitu manusia dapatkah ia selamat? Tidak mungkin bisa selamat. Tapi bukankah tadi kita ingin selamat? Bukankah kita ingin setelah kematian ini mau kemana kita? Apakah ada kejelasannya tentang kematian ini? Nah, mulai kita ajak ngomong mereka, bercakap-cakap, gitu bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu isinya tentang ini yang kita tanyakan. Materi kita ini. Nah, sudah sampai di bagian 2 ini. Lalu sekarang lanjut lagi. Ya. Lalu apakah tindakan manusia itu dapat menyelamatkan? Apakah dengan beribadah manusia dapat diselamatkan? Apakah dengan memberi, apakah dengan melakukan amal, persembahan, perbuatan baik, atau sikap hidup yang baik? Saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak merugikan orang lain, saya tidak melakukan kejahatan orang lain. Dapatkah saya diselamatkan? Tentu saja kita tidak mungkin dapat diselamatkan. Mengapa? Karena semua usaha manusia itu sia-sia. Silahkan Pak Bangun baca Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Nah, diajak mereka untuk baca seperti ini. Pak Bangun yang baca sekarang. Saya rindu mendengar suaranya Pak Bangun. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Terima kasih Pak. Ketemu kembali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oke, berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan
oleh Ya. iman. Itu Baik, bukan baik, iman. hasil usahamu, tetapi Bukan pemberian bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. pemberian Allah. Terus, Pak. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu jangan ada orang yang merasa bahwa itu adalah keselamatan, itu adalah hasil usaha manusia. Lalu manusia itu merasa mampu, merasa bisa karena saya, jadi sombong. Terus. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam untuk Kristus melakukan Yesus. pekerjaan baik. Yang Untuk dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya ulangi. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, terima kasih Pak. Sampai ayat yang ke-10. Lihat ayat yang ke-8. Karena kasih karunia. Jadi kalau gitu, dosa itu dapat diatasi tidak? Kita tidak mungkin bisa mengatasi dosa. Saya rasa di kelasnya Pak Lukas, ada ya. Saya kemarin mengikuti kelasnya Pak Lukas, walaupun tidak secara live, langsung saya membuka lagi video-video yang dikirim dari Salem. Ada ya itu gambarnya, saya rasa ada itu ya, yang gambar kita manusia kepada Allah yang tidak mungkin bisa. Minggu lalu juga saya gunakan yang sama, tapi dengan versi yang beda. Sama juga, semua usaha manusia itu sia-sia. Tidak mungkin kita bisa. Sekali lagi, semua usaha manusia itu sia-sia. Tidak mungkin bisa. Bukan hasil usaha kita untuk beroleh keselamatan. Jadi kebaikan kita, apakah dapat menyelamatkan kita? Apakah kita terhindar dari dosa? Tidak bisa. Apakah pemberian kita, amal kita, dapat melepaskan kita dari dosa? Tidak bisa. Coba bayangkan kalau seandainya amal itu membuat kita dilepaskan dari dosa, maka hanya orang-orang kaya saja yang bisa dilepaskan dari dosa, karena amalnya lebih banyak daripada orang yang memberi sedikit. Nah, saya memberikan cerita, nah ini boleh digunakan ilustrasi-ilustrasi, munculkan ilustrasi. Di satu kampung di daerah sana, begitu, sebut aja ini sebuah cerita ilustrasi. Ada seorang yang ternyata dia baik sekali bagi warga kampungnya. Setiap minggu di akhir minggu, Sabtu minggu, dia mengunjungi tetangga-tetangganya dan memberikan uang kepada tetangga-tetangganya. Dikasih nih tetangga-tetangganya nih. Satu keluarga dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta tetangga di kampung itu. Wah, kampung itu senang sekali. Mereka punya seorang warga yang sangat dermawan sekali. Bapak itu sangat dermawan. Tiap Sabtu, tiap minggu, selalu ada pembagian uang bagi mereka. Mereka senang sekali. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saja ada kabar berita yang memberitahukan bahwa bapak ini ternyata tertangkap polisi. Dia adalah seorang perampok bank. Dia merampok bank. Dia selalu merampok bank. Ternyata tiap minggu dia merampok bank. Dia merampok nasabah-nasabah bank. Merampok, dan uangnya itu ternyata bukan dipakai sendiri, tapi dibagi-bagikan untuk masyarakat di kampungnya itu. Tapi bapak itu ketangkap. Singkat cerita, lalu kemudian diproses, di BAP, dan pada akhirnya dia disidang dalam persidangan itu. Maka warga satu kampung itu mengikuti sidang itu. Dan yang dirampok ini bukan hanya 10-20 juta, ini sangat banyak, ratusan juta, hampir miliaran juta, ya miliaran rupiah, ini uang besar ini. Lalu warga itu datang mengikuti sidang di pengadilan itu. Dan ketika bapak hakimnya memeriksa lah, kemudian pada akhirnya sampai kepada keputusan. Lalu warga itu rame-rame, mereka semua berdiri dan berkata begini, Pak Hakim, lepaskan dia. Dia itu orang baik. Dia itu memberi semua untuk kami. Dia selalu memberi tiap Sabtu Minggu. Dia selalu memberi. Tapi itu uangnya hasil apa? Merampok. Gitu. Pak Hakimnya bagaimana? Apakah kebaikan itu meniadakan hukuman bagi si penjahat ini? Apakah kebaikan itu meniadakan hukuman bagi si penjahat ini? Bagaimana kira-kira? Pak Wisnu, coba.
Nah, ini lalu ditanyakan kepada muridnya. Menurut kamu bagaimana? Silakan Pak Wisnu. Apakah kebaikan dari Bapak itu meniadakan hukuman bagi perampok ini? Silakan Tidak, Pak. Pak. Tidak. Tidak kan? Pak ingat itu apa yang pada Ilustrasi Pak, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya kan? Tidak mungkin bisa, kecuali apa? Hukuman pasti akan dihukum, sekalipun dia punya amal, sekalipun dia punya pemberian. Oh, kalau gitu ternyata hukuman Allah itu tidak mungkin dielakkan atas manusia. Manusia akan mati akibat dosanya. Semua usaha kita diselamatkan. Apakah mungkin kita mencapai keselamatan? Apakah kebutuhan kita ini tidak dapat dipenuhi? Nah, ini pertanyaan pada para murid kita. Caranya nanya begitu ya. Lalu kemudian timbul pemikiran. Lalu satu-satunya cara untuk dapat menyelesaikan persoalan itu harus dari pihak Allah yang mau datang mencari kita yang berdosa. Kita tidak mungkin dari manusia itu tidak mungkin menghampiri Allah. Kecuali Allah lah yang menghampiri kita. Allah lah yang memberikan keluasan untuk pengampunan. Tapi pengampunan itu tidak dapat dikerjakan hanya dari perkataan Allah saja. Harus ada tindakan Allah yang benar-benar nyata untuk mengampuni dosa kita. Untuk dapat menyelesaikan dosa kita. Lalu mulai diceritakan. Lalu apakah itu? Siapakah itu? Bagaimana mungkin bisa? Nah, lalu kemudian kita mengatakan, Kristus yang datang mencari kita yang berdosa. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dibaca oleh Ari. Ari yang paling pinggir nih pasti. Ari? Angkat tangan Ari. Oke, paling pinggir sana. Oke, silakan Ari. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Cek, dengar Pak suara saya? Dengar. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Terus. Akulah jalan dan kebenaran dan Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Terus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kristus yang datang mencari kita yang berdosa. Allah mesti menjadi manusia untuk dapat menyelesaikan dosa manusia. Tidak mungkin bisa manusia menyelesaikan dosanya. Tidak mungkin manusia itu dapat menyelesaikan dosa. Ingatlah baik-baik. Misalnya saja kita pergi ke Israel, kita ke Yerusalem, atau saudara-saudara kita yang pergi ke Mekah misalnya. Apakah dapat diampuni? Ya tentu saja. Tidak ada cara yang lain. Hanya di dalam Yesus kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya beroleh keselamatan. Kristus yang mencari kita yang berdosa. Lalu bagaimana mungkin Allah mencari manusia yang berdosa? Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Ini pasti pertanyaan yang muncul. Juga mungkin Ara memikirkan seperti ini. Bagaimana Allah menjadi manusia? Ya kan? Ara kalau ia anggukkan kepala. Ini adalah pertanyaan yang paling rumit ketika Allah menjadi manusia. Allah kok jadi manusia? Mana mungkin bisa? Jawabannya justru karena dia Allah, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita mulai mengarahkan. Wah, kalau gitu justru karena Allah itu dia Tuhan, dia dapat melakukan apa saja, dia juga bisa jadi binatang. Maafkan saya. Dia juga bisa jadi batu. Maafkan saya. Mulai diceritakan gitu kan. Dia bisa jadi apa saja karena dia Allah. Dia berhak untuk menjadi apa saja. Tapi kenapa Allah menjadi manusia? Karena manusialah yang butuh keselamatan. Lalu mulai cari ilustrasi berikutnya lagi. Satu kali ada Pak petani di sawahnya yang luas. Sawah yang mulai menguning. Bapak petani itu sedang duduk di
di tempat berlindung berteduhnya itu dia perhatikan. Sementara padi yang telah menguning itu datanglah serombongan burung pipit. Mereka makan di padi-padi itu, di sawah itu. Mereka mengambil bulir-bulir padi itu. Pak petani ini adalah seorang petani yang baik hati. Dia pikir begini, itu hanya beberapa. Sudah, nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi dia ingin begini. Yang dituju oleh para burung itu ternyata tempat bulir yang kecil, yang jelek. Maksud Pak petani ini dia baik hati. Dia ingin berkata kepada burung-burung itu, pindahlah ke sebelah. Kalau kamu pergi ke sebelah sana, ke tempat padi yang lebih bagus lagi, silahkanlah kamu menikmati. Pak petani itu berpikiran demikian. Lalu dia lari nih, dia segera turun ke sawahnya. Dia lari, lalu dia berkata, hei, burung-burung pindah ke sebelah, pindahlah ke sebelah, sana lebih baik. Tidak apa-apa, kamu boleh ambil, kamu boleh makan, silakan saja. Tapi apa yang terjadi? Burung-burung itu, kira-kira gimana burung-burung itu? Bagaimana? Takut. Terbang mereka naik ke atas semua. Dia tidak mengerti bahasa petani, dia tidak mengerti apa yang petani itu inginkan. Lalu petani itu kembali lagi duduk di tempat berteduhnya. Apa ya namanya kalau di Jawa tempat berteduh itu? Orang Jawa bilang apa ya gitu. Nah, kalau kami di NTT itu namanya lopo. Lopo itu tempat berteduh itu ya. Yang di sawah itu loh yang untuk orang-orang petani duduk kalau siang mesti makan siang itu. Apa Pak Wisnu? Ya Pak Wisnu? Gubuk. Iya, gubuk. Betul. Terima kasih Pak Wisnu. Saya orang Jawa sudah lupa kata Jawa ini. Gubuk. Ya istilah di gubuknya. Dia kembali lagi ke gubuknya. Dia lihat lagi. Burung-burung itu datang lagi. Tapi mereka tetap ke sebelah sini nih. Mereka datang makan di situ. Pak petani ini hatinya berpikir lagi. Aduh, saya suruh mereka ke sana. Ke sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Dia bilang, bukan ke sana, tapi ke sebelah sana. Maka berdirilah Pak petani, dia lari lagi dihampiri burung-burung. Hai burung, pedahlah ke sana, pedahlah ke sana, pedahlah ke sebelah sana. Apa yang terjadi? Burung-burung itu terbang lagi ketakutan. Pak petani duduk lagi di gubuknya. Tidak berapa lama lagi, mereka datang lagi ke situ. Berulang kali Pak petani itu lari ke sana ke sini. Dia beritahu, pedahlah ke sana, pedahlah ke sana. Susah sekali. Burung-burung itu malah terbang ketakutan. Sepanjang siang itu dia hanya lari ke sana ke sini untuk memberitahukan burung. Tapi burung itu betul-betul tidak mengerti. Apa yang terjadi kemudian? Istrinya datang bawa makan siang. Istri Pak petani itu, dia lihat suaminya sedang terengah-engah. Terus dia tanya, Pak, kenapa kamu kok sampai terengah-engah? Kenapa? Lalu Pak petani itu berkata gini, Mama, itu burung-burung itu bodoh sekali. Mereka kok bodoh sekali ya. Saya itu sayang sama mereka. Saya mau suruh pindah mereka dari sini. Maafkan, dari sini, ya tadi kan, pindah ke sini. Tapi mereka itu tidak mau pindah. Mereka justru terbang lari. Tapi saya duduk lagi, mereka kembali ke situ. Mereka itu bodoh sekali burung-burung itu. Istrinya tertawa dan berkata gini, Bapak, yang bodoh itu Bapak. Loh kok bisa? Jawab istrinya, kalau mau berbicara kepada burung, jadilah burung. Mengertilah burung. Pahamilah burung. Kalau mau menolong, jadilah apa yang perlu kita lakukan. Seperti apa yang akan ingin kita tolong. Untuk menolong manusia, maka Allah harus jadi manusia. Untuk menolong kita yang berdosa, maka Allah harus jadi manusia. Apakah sampai di sini mengerti? Ditanyakan lagi kepada para muridnya. Ya, apakah ada yang mustahil bagi Allah untuk jadi manusia? Tidak ada yang mustahil, karena dia Allah. Justru kalau dia tidak bisa jadi apa-apa, dia bukan Allah. Dia bisa jadi kodok. Minggu lalu kita lihat kodok yang terbalik jadi kuda. Ya kan? Dia bisa jadi apa saja. Tapi bukan itu yang Allah kerjakan. Allah menjadi manusia karena tujuannya mengerti keadaan manusia. Ingin mencari manusia yang berdosa. Mencari kita yang berdosa, maka Allah menjadi manusia. Dia merasakan apa yang kita alami. Dia mengerti apa yang kita ketahui. Apa yang kita alami. Bahkan dia mengerti tentang ikatan-ikatan dosa.
Buktinya dalam Matius 20 ayat 28. Buktinya dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Mengatakan seperti itu. Allah mencari mereka yang terhilang. Allah mencari manusia yang berdosa. Justru Kristus datang mencari kita yang berdosa. Kita yang berdosa. Saya yang berdosa. Nanti kan di bagian yang ketiga itu ada sharing kan. Silakan tuh sharing di bagian ini. Wah, dulu tuh saya tuh hilang. Saya itu hidup dalam kesesatan. Dulu saya itu tidak mengerti tentang keselamatan. Dulu saya tidak tahu Yesus itu Tuhan. Dulu saya tidak mengerti. Itu nanti di bagian sharing. Di bagian akhir ya. Tapi sampai di sini dapat memahami kan, bahwa ternyata Kristus itu mencari kita yang berdosa. Nah ini disampaikan. Ingat loh, ini bahan utamanya apa tadi? Bahan utamanya apa tadi? Keselamatan. Jadi kita akan ngomong tentang keselamatan, tapi 20 menit. Dan saya rasa saya sudah lebih dari 20 menit ini. Gitu kan? Tapi ini harus kita sadari dulu, bagian ini. Ya seperti ini cara kita ketika kita melakukan pemuritan. Kristus yang datang mencari kita yang berdosa. Lalu bagaimana caranya? Siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, siapa yang mau percaya? Percaya nggak kamu Yesus itu Tuhan? Percaya nggak bahwa kamu itu perlu diselamatkan? Percaya nggak kamu tentang dosa? Bahwa kita itu orang yang berdosa. Bahwa kalau kita terus melakukan dosa, kita akan mati, kita akan binasa kekal. Bahwa ketika kita hidup dalam dosa, maka akibat dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Bahwa akibat dari dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa ternyata upah dari dosa itu ialah maut. Mengerti tidak bahwa kita berada dalam situasi itu? Kalau gitu kita butuh kepastian keselamatan. Nah, itu mulai ditanyakan kepada murid-murid kita. Lagi ya, isinya itu tentang apa? Gitu. Lalu diberikan contoh, salah satu contoh tentang orang percaya. Gelas minum. Kita sedang haus, lalu di dalam gelas kita itu ada air minumnya. Percaya nggak kamu kalau saya minum air ini, maka haus saya itu hilang? Nah, ini salah satu ilustrasinya. Lalu kemudian dia berkata, percaya. Tapi bagaimana mungkin haus saya hilang jika saya tidak pegang dalam gelas ini ke dalam mulut saya, lalu kemudian saya menelannya. Bagaimana mungkin saya hanya percaya, tapi saya tidak melakukan tindakan. Mengangkat gelas itu, membawa ke mulut saya, menuangkan airnya ke dalam mulut saya, lalu saya meminumnya. Gitu. Saya percaya, tidak. Harus ada tindakan yang nyata. Apa caranya tindakan yang nyata? Mengaku dengan mulut kita, timbul dari dalam hati kita. Lalu kita mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya yang berdosa ini. Yang seharusnya saya binasa, yang seharusnya saya masuk dalam kematian kekal, yang seharusnya saya masuk dalam neraka kekal. Yang kedua kan tentang peduli, mulai ditanyakan kepada mereka, kepada para murid kita. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau perlu Yesus dalam hidup? Apakah Ara perlu Yesus dalam hidupmu? Bahwa segala yang kita lakukan ternyata tidak dapat membawa kita kepada keselamatan kekal. Tidak pernah dapat membawa kita kepada pribadi Allah, kecuali Allah yang datang mencari hidup kita, mengasihi hidup kita, menjadi sama seperti kita, mengetahui kelemahan kita, lalu kemudian bersedia menggantikan kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mulai ditanyakan tentang ini yang kedua. Keputusan pribadi. Oke, sampai di sini apakah memahami? Apakah memahami? Apakah dapat memahami? Silahkan memberikan suara. Paham, Pak. Bisa ya?
Bisa memahami ya? Lalu setelah itu apa yang kita lakukan dengan murid-murid kita? Lalu kita ajak mereka berdoa. Doa itu dapat berisi tentang doa untuk menerima Yesus. Itu. Apakah saya tanya secara pribadi untuk Ara, apakah Ara pernah sampai seperti itu? Hah? Diri sendiri sih. Diri sendiri ya? Belum ada yang mengarahkan. Oh, udah, Pak. Siapa yang mengarahkan? Untuk ngarahin masuk ke agama ini, Pak. Tapi waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebenarnya sih sempat dekat sama teman gitu, Pak. Terus akhirnya pengen mendalami benar-benar. Oh, pengen mendalami benar-benar. Lalu kemudian diajak Ara berdoa. Ayo Ara kita berdoa. Gitu. Lalu ikutilah berdoa. Kita berdoa nih. Ini contohnya nih Ara nih. Kita belajar ya. Belajar. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa segala usaha saya untuk diselamatkan tidak mungkin bisa. Aku mengakui dosa-dosa. Aku menyadari tentang dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau yang mengasihi hidupku. Aku percaya tidak ada nama lain yang olehnya saya dapat diselamatkan. Itu. Lalu kemudian amin. Apa yang dirasakan? Kayak merasa lebih, apa ya, Pak? Sukacita? Ya. Ya, lalu merasa sukacita timbul di hati kita. Wah, sekarang saya baru tahu. Ternyata orang Kristen itu gitu. Ya. Setelah itu baru kemudian Ara mulai ngomong kepada orang lain, saya loh percaya Yesus. Saya mengerti bahwa ternyata hidup saya itu butuh Yesus yang adalah Tuhan dan menjadi manusia. Nah, nanti dalam pertemuan berikutnya, lagi kan, itu balik kan, tujuan kita kan dua ini. Ingat loh, tujuan kita bukan hanya sekedar memahami dan meyakini konsep keselamatanmu secara pribadi, tapi yakin dapat menjelaskan keyakinan keselamatan kita itu kepada orang lain. Nah, itulah tujuannya pemuritan itu. Memuridkan. Ini bahan yang pertama tentang keselamatan. Apakah siswa-siswa di Salem dapat memahami? Anggukkan kepala. Nah, enak ya, saya dari samping ini baru bisa kelihatan menganggukkan kepala. Aduh, ini susahnya nggak bisa ketemu muka dengan muka ini ya. Kurnia, bagaimana? Apakah dapat memahami? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, materi seperti ini adalah materi yang seharusnya kita mulai membuatnya. Ya, saya akan mengatakan begini, sebetulnya sinode gereja kita itu punya materi. Dan ini adalah materinya sebetulnya. Tapi kita seharusnya mulai belajar membuat materi-materi yang seperti ini secara pribadi. Materi-materi ini perlu dikerjakan secara pribadi. Jadi menemukan ayatnya, menerangkan ayatnya, tapi dalam konsep yang sederhana. Ingat, bukan berkhotbah. Lagi. Ini khusus untuk Pak Bangun secara khusus yang saya kasihi. Ini bukan berkhotbah nanti, Pak Bangun. Juga bukan bersaksi panjang lebar, enggak. Tapi ini kita ngomong, mengajak mereka. Di ayat itu kita ada penekanan-penekanannya. Misalnya tadi tentang arti dosa. Arti dosa itu bukan menurut anggapan kita, bukan menurut pengertian kita arti dosa. Tapi apa yang Alkitab katakan arti dosa itu? Ternyata 1 Yohanes 3 ayat yang keempat tadi mengatakan dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Gitu. Jadi ingat ya, ini bukan konteksnya berkhotbah. Ingat loh baik-baik ya. Jadi ini konteksnya adalah kita sedang bercakap-cakap. Gitu. Jadi kalau ada di antara murid-murid kita itu harus angkat tangan gini, Pak, saya tanya. Atau, Pak, ini menurut Bapak gimana? Kak, ini menurut Kakak gimana? Nggak apa-apa, kita berhenti sebentar, lalu coba memahami. Gini ya, kita sharing ya. Gitu. Ingat ya, sifatnya contoh ilustrasi tadi tentang si penjahat yang baik hati, yang budiman tadi, gitu kan? Itu ditanyakan kepada para murid kita, menurutmu gimana? Apakah orang yang baik budi itu padahal dia adalah seorang perampok, apakah dia dapat diampuni kesalahannya? Tentu saja tidak. Kesalahan adalah kesalahan. Jadi kalau gitu semua usaha manusia untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh hidup kekal,
wilujenge hidup itu atau panjangnya kehidupan itu sesudah kematian itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia kecuali tadi dari pihak Allah yang mengerjakannya, yang memberikannya. Lalu apakah namanya itu? Itu adalah disebut sebagai kasih karunia. Tapi nanti bahan yang ketiga, keempat, kita akan belajar tentang apa yang namanya kasih karunia. Nah, diceritakan nanti. Tapi ini bahan ini hanya sampai di bagian kata keselamatan. Ingat loh ya. Jadi nggak boleh kita terlalu panjang lebar. Itu loh. Mengerti ya? Jadi ini temanya tentang keselamatan aja, titik sampai di bagian ini. Yang diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang tujuannya mengambil sebuah keputusan. Lalu setelah itu diajak doa. Diajak doa, mungkin dia belum pernah berdoa, lalu diajak dilafalkan. Ayo ikuti saya berdoa ya. Nah, doanya juga jangan bertele-tele, jangan panjang lebar juga. Doa itu isinya tentang bagaimana ia mengakui Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana Roma 10 ayat 9 dan 10. Siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan. Sampai di sini mengerti atau tidak? Apakah mengerti atau tidak? Saya rasa mengerti semua ya, Pak Wisnu? Mengerti, Pak. Iya. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Kalau mengerti, ini proyek kita minggu depan. Gitu. Kalau untuk arah, ya saya kasih gratis arah itu masih. Bolehlah arah, kamu sambil belajar. Tapi untuk siswa-siswa, gitu, Pak Wisnu boleh membuatnya juga, nggak apa-apa. Proyek minggu depan kita akan Oke. Jadi proyek berikutnya adalah tentang pertobatan. Oke. Apakah artinya bertobat? Gitu ya. Dulu saya share dulu. Apakah artinya bertobat? Oke, apakah artinya bertobat? Sebentar ya. Ya ini. Saya sharing. Pertobatan. Ya ini. Nah, minggu depan kita masuk tentang apakah artinya pertobatan. Oke, tapi saya tutup dulu ya. Wah, ini nanti jadi gampang dong. Delete dulu. Oke. Apakah artinya pertobatan? Nah, silahkan untuk menemukan teks-teks pertobatan. Ya, silahkan untuk menemukan teks-teks Alkitab tentang pertobatan. Gitu. Berikanlah definisi tentang kata pertobatan. Semua tetap menggunakan pertanyaan seperti itu. Pak, izin ke kamar mandi. Ya, oke, arah. Semuanya menggunakan teks tentang pertobatan. Gimana caranya pertobatan? Yang sudah di kampus, cari materi tentang pertobatan. Gitu. Yang punya Alkitab elektronik, cari kata tobat, pertobatan. Cari kata tobat, pertobatan. Ya. Apakah di pelajaran di kelas multimedia apakah diajar juga ya? Duh, kelihatan nggak ya Pak? Aduh, saya nggak bisa share Kelihatan apa? HP saya dengan situ. Cari itu ya. Ada namanya kamus Alkitab. Seperti ini kamus Alkitabnya nih. Ini seperti ini kamus Alkitabnya hijau gini. Cari di aplikasi gratis juga ada namanya kamus Alkitab. Silakan nanti cari di HP masing-masing. Cari di aplikasi ya. Kalau di
Android, aplikasi Android ya, cari ya. Kata Kamus Alkitab. Nah, ini lebih jelas ini, Kamus Alkitab. Gitu. Ari, kelihatan nggak Ari ya? Ya, nanti download ya di masing-masing ya. Di HP? Iya, di HP nanti aja. Oh ya, Pak. Lalu nanti kalau sudah, ketik kata itu. Pertobatan. Ya. Pertobat. Nih, kata ini kelihatan nggak? Nih, tobat. Ya, kelihatan, Pak. Pak Wisnu kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini membantu kita ini. Ini seperti korkondansi Alkitab. Terima kasih, Ovel. Maafkan lidah saya yang nggak benar ini. Ya, ini kayak itu, tapi di HP kita jadi sangat menolong sekali. Jadi HP itu jangan diisi game. Ya, anak-anak muda. Diisi Alkitab seperti ini. Oke. Ya, nanti cari ya. Nanti cari di HP-nya, di aplikasi store, cari yang namanya Kamus Alkitab yang warnanya hijau gini. Nih, warna hijau nih. Ada tulisannya Kamus Alkitab. Ada tulisannya Kamus Alkitab ini. Iya, Salib. udah. Udah ketemu? Udah. Nanti diinstal ya. Itu sangat memudahkan nanti. Gitu. Cari kata di situ, kata tobat. Tobat. Nah, nanti itu termasuk arah nanti itu ketemu itu. Gitu. Ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang sulit arah nanti boleh tanya. Tuh, nggak apa-apa. Tapi yang penting arah sudah mulai belajar untuk menemukan. Ya, saya rasa semua bisa. Pak Hermia. Ya, Kurnia. Itu dari cari materinya dari perjanjian baru aja ya, Pak? Oh iya. Kalau untuk pertobatan. Oh, iya, Pak. Iya, boleh. Tapi tidak perjanjian lama. Boleh juga sih. Tapi yang paling mengena. Jadi ketika kita kan pelajaran satunya itu tadi kan tentang keselamatan itu kita kan mengarahkan kepada Oh iya, Pak. ini bertobat yang dalam artian bertobat. Gitu. Oke. Ya, bisa? Bisa, Pak. Tunggu ya, saya cari lagi ya. Ini yang dikumpulkan untuk video apa Pak secara tag gitu ya? Besok Pak, begini, kita ditulis semua. Minggu depan itu ditulis. Ya, minggu depan itu disiapkan ya, artinya tulisannya itu betul-betul dikerjakan sendiri. Ingat loh ya, dikerjakan sendiri. Jangan nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ya. Oke, jam saya. Kita lanjut lagi ya.
pertobatan. Ini salah satunya. Tapi nggak harus selalu mencontek saya punya loh. Ya, nggak harus selalu mencontek saya punya loh, ingat ya. Ingat loh ya. Karena ini saya juga menemukan sendiri, menuliskannya sendiri. Ya, seperti inilah. Pokoknya yuk. Ya, ini. Nah, ini. Sudahkah saya selamat? Nah, apakah kelihatan semua ini ya? Dapat lihat nggak? Ini kelihatan lebar. Ini salah satu contoh, Pak. Jangan seperti saya berat-berat gini, Pak. Yang penting tertulis saja. Bertobat Allah sampai kepada pertanyaan nanti gitu. Berikanlah pertanyaan begini. Sudahkah? Mau PowerPoint boleh, tapi nggak usah berat-berat, Pak. Maksud saya. Pokoknya mana yang bisa. Tapi harus ada sampai itu tadi ya. Ada bertumbuhnya, ada pedulinya. Ada satu lagi apa tadi? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu? Nah, ini misalnya ini contoh saya. Nah, saudara, hidup kita itu begini loh. Ini diceritakan. Bahwa sesungguhnya hidup kita itu berada dalam sebuah persimpangan. Seperti Bapak ini yang sedang berada di persimpangan. Itu diterangkan. Ia berada di daerah dosa, daerah kebinasaan, bahwa hidupnya itu dikuasai oleh dosa. Dibaca Kolose 1 ayat 21. Bahwa kita tahu tadi tentang keselamatan, bahwa ternyata upah dosa itu maut. Lalu Ibrani 9 ayat 27 itu mengatakan bahwa semua manusia akan dihakimi. Bapak ini berada dalam sebuah persimpangan pilihan hidup. Sedangkan daerah yang ini, kabar. Daerah yang ini adalah disebut sebagai daerah keselamatan. Semua manusia itu akan dihakimi sama. Tapi orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Hidupnya yang dipenuhi oleh roh, nanti kita akan belajar. Dan orang-orang yang merindukan tentang jalan terang, jalan kudus, surga. Sedangkan yang di sini, gitu kan? Sedangkan yang di sini, kebinasaan kekal, jalan gelap, jalan dosa. Bahwa terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Gitu kan? Ya kan? Itu diterangkan. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Lalu apa yang terjadi bagi Bapak ini? Mari kita lihat. Ini. Apakah artinya pertobatan? Apa yang membuat seseorang itu bertobat? Apakah tindakan pertobatan itu yang pertama? Ini pertobatan itu. Lihat itu gambar ya semua. Orang ini terus berjalan. Hidupnya terus di dalam dosa. Terus. Kita tahu kan upah dosa ialah maut. Kita tahu kan kebinasaan. Orang ini terus berada dalam keadaan yang seperti itu. Tapi ketika dia bertobat, maka ini yang ia lakukan. Dia berhenti berbuat dosa. Gitu. Dia berhenti sampai di bagian ini, dia berhenti berbuat dosa. Apa yang membuat orang itu mengalami pertobatan? Ada 4 yang membuat seseorang itu bertobat. Yang pertama adalah pengalaman hidup. Ya. Misalnya waktu sakit, waktu tantangan pergumulan, dia mengalami pengalaman-pengalamannya, lalu dia sadar bahwa ternyata ia itu seorang yang berdosa. Lalu yang kedua, apa yang membuat seseorang itu bertobat? Salib Kristus. Mungkin dia berjumpa atau dia mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman secara pribadi. Mimpi, misalnya ketemu dengan seorang yang berjubah putih, seorang yang bercahaya, seorang yang berkata tentang Kristus, yang menyatakan tentang ini adalah Yesus Kristus.
Apa yang membuat seseorang itu bertobat? Yang ketiga adalah firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan, tadi pengalaman hidup, salib Kristus, firman Tuhan. Dan yang keempat adalah karya Roh Kudus. Apa sih burung merpati ini? Memang ini sukan ya bagi Ara. Tapi ini lambang dari Roh Kudus. Karunia Roh Kudus atau Roh Kudus yang memberikan penerangan dalam hatinya. Nah, 4 ini kadangkala bekerja secara bersama-sama untuk membuat seorang itu mengalami pertobatan. Entahkah itu mengalami pengalaman hidup, kapok deh, ternyata saya ini berbuat dosa. Ini pelanggaran saya, makanya saya menghadapi sakit, menghadapi tantangan. Ini adalah dosa. Membuat saya berhenti dari dosa. Salib Kristus, firman Tuhan yang disampaikan, kemudian jatuh di tanah hati kita, lalu Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Dapatkah keempat-empatnya ini bekerja secara bersama-sama? Dapat. Dapatkah firman Tuhan yang kita dengar lalu diterangi oleh karya Roh Kudus? Dapat. Dapatkah kita menyadari tentang salib Kristus, bahwa Kristus telah mati menebus dosa kita? Dapat. Apakah 4-4 ini dapat bekerja membuat kita menyadari tentang pertobatan kita, bahwa ternyata kita berada di dalam jalan yang salah? Bisa. Itu terutama kalau itu orang yang berada di kantong-kantong Kristen, ya pasti menghadapi yang seperti ini. Lanjut lagi ya. Kalau gitu tindakan pertobatan yang pertama adalah ia harus berhenti berbuat dosa. Ya kan? Dia harus berhenti berbuat dosa. Tapi apakah ini disebut sebagai pertobatan? Cukupkah? Belum, masih belum. Yang kedua, dia harus melakukan tindakan berikutnya adalah ini. Lihat semua di gambar. Lihat semua di gambar, jangan ada yang tunduk. Karena ini gambar. Ini animasi. Ini yang harus dia lakukan yang kedua adalah ini. Apa itu? Ovel? Kembali. Berbalik atau kembali. Berbalik dulu, Ovel. Kalau yang tadi dia menghadap neraka, jalan gelap, jalan dosa, di sini tempatnya ini tempat yang buruk. Dia harus berbalik. Dia harus membelakangi dosa. Tadi kan dalam bahan yang pertama tentang keselamatan, dia tahu tentang dosa. Tapi dia tidak boleh hidup dalam dosa. Karena Kristus telah menebus dosa kita, maka kita harus mengalami pertobatan. Berbalik yang kedua. Berbalik kepada Tuhan. Kisah para Rasul pasal 26 ayat yang ke-18. Engkau harus berbalik kepada Allah. Di tempat gelapmu itu. Kisah para Rasul pasal 26 ayat yang ke-18. Yang kedua adalah berbalik dari dosa. Apakah cukup tindakan kita berhenti? Yang pertama. Yang kedua berbalik. Apakah cukup? Belum. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ini. Lihat lagi semuanya. Apakah itu? Menghampiri Tuhan, menghampiri Allah. Meninggalkan tempat dosa itu. Pertobatan yang sejati adalah bukan hanya berhenti berbuat dosa, bukan juga berbalik dari dosa. Tadi kan berhenti, berbalik dari dosa karena dia masih ada dalam lingkungan ini. Dia harus yang ketiga. Yang ketiga yang dia harus kerjakan adalah meninggalkan dosa dan menghampiri Allah. Jadi kalau tanya tentang pertobatan, berhenti berbuat dosa, berbalik dari dosa, menghampiri Allah yang ketiga. Gitu. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku. Roma 12 ayat yang pertama kedua. Nanti ini boleh digunakan ayat-ayat ini. Membaharui diri. Silakan membaharui diri. Roma 12 itu metanoia. Berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Tinggalkanlah dosa. Hampirilah Tuhan. Dosa sudah tidak lagi dikerjakan. Dosa sudah tidak lagi dilakukan. Lalu bagaimana dengan 4 tadi? Pengalaman hidup, salib, Roh Kudus, firman Tuhan. Keempatnya juga masih bekerja bersama-sama. Apa yang membedakan yang keempat ini? Yang keempat ini menumbuhkan, membaharui, menggairahkan, memberikan kemampuan, kekuatan untuk tidak lagi berbalik kepada dosa. Orang yang hidup bertobat adalah orang yang tinggal di dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan.
Kalau tadi di tempat ini, di posisi ini, pengalaman hidupnya membuat ia menyadari tentang dosa. Dosa, gitu kan? Tapi di tempat ini pengalaman hidupnya membaharui kehidupannya, menumbuhkan rohaninya, membuat ia berada dalam jalan pengenalan akan Tuhan yang lebih sungguh lagi. Pengalaman hidupnya. Ia akan mengalami pergumulan sama. Mungkin dia mengalami sakit, ya. Tapi di tempat ini, sakitnya itu bukan membuat ia berhenti dari mengingatkan ia dari dosa, tapi menumbuhkan iman percayanya kepada Kristus. Mungkin dia mengalami tantangan hidup, ya. Di tempat ini tantangan hidupnya ada. Di tempat ini juga ada tantangan hidupnya. Lebih-lebih kalau kita meninggalkan keluarga kita yang mungkin masih percaya iman yang lain, yang lama. Ketika kita mengalami pengalaman hidup, dibenci, tidak dihargai, diputus hubungan, gitu. Oke lah, tapi itu pengalaman hidup. Membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kita berpengharapan akan surga, membuat kita berada di jalan terang. Roh Kudus mengingatkan kita untuk terus-menerus menjadi orang yang hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan menumbuhkan rohani kita. Karya salib Kristus membuat kita mengikuti teladannya. Nah, itu kemudian diterangkan. Nah, ini adalah pertobatan. Tapi jangan lupa, bahwa ternyata kita masih menghadapi situasi untuk kembali ke hidup yang lama. Ini arah panah ini. Orang yang bertobat, apakah ia tidak lagi dapat kembali kepada hidup yang lama? Bisa. Jika ia tidak sungguh-sungguh, jika ia tidak menyadari tentang ini 4 hal yang bekerja dalam hidupnya, yang membaharui hatinya. Nanti dalam materi yang lain tentang pembaharuan. Tapi jelas, bisakah? Bisa. Jatuh kembali ke dalam dosa? Bisa nggak? Bisa. Itu tantangannya, justru itu pergumulannya. Kenapa? Jawabannya, karena godaan untuk kembali kepada dosa itu begitu kuatnya. Apakah hanya kita sendiri? Semua orang menghadapi tantangan yang sama. Ditarik mundur lagi oleh dosa. Sudah lulus Salem. Apakah tidak mungkin? Mungkin saja. Sudah menjadi hamba Tuhan. Ditarik lagi kepada dosa. Mungkin saja. Menghadapi pergumulan, ya, godaan yang sama. Tapi jangan salah, jangan lupa, 4 hal ini terus bekerja dalam hati kehidupan kita. Mengingatkan kita terus-menerus. Aduh, sekalipun saya susah, sekalipun saya ditinggalkan keluarga, tapi kok terima Yesus itu jauh lebih berharga bagi saya. Aduh, pengalaman hidup saya ini mungkin tambah sukar, dibenci, mungkin tambah sulit hidup saya. Tapi kok saya tambah sukacita ya di dalam Tuhan. Kok hidup saya merasa lega yang luar biasa ya. Kok saya merasa saya perlu lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kalau gitu, kembali lagi, kita sampai di bagian yang berikutnya. Apakah tindakan pertobatan itu? Yang pertama, berhenti berbuat dosa. Ayo lihat semua ke depan. Habis ini materi ini akan saya kirim juga. Nggak usah khawatir, semua pasti dapat. Kedua, berbalik dari dosa. Dan yang ketiga, menghampiri Allah. Mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Itulah pertobatan. Apakah bertobat itu hanya sekedar berhenti? Seperti ini? Ini masih disebut sebagai pertobatan yang semu. Belum kepada pertobatan yang sejati. Apakah setelah berbalik disebut pertobatan? Ini juga disebut sebagai pertobatan semu. Kita menghadapi tantangan untuk berbalik kembali dan jatuh lagi dalam dosa. Tapi yang ketiga yang perlu kita sadari, menghampiri Tuhan. Orang yang dekat Tuhan pasti jauh dari dosa. Orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang masih berada di tempat ini, dia sukar akan mengalami pertumbuhan rohani. Karena daya tarik dosa membuat ia berbalik kembali dan memilih dosa pada akhirnya. Apakah sampai di sini mengerti?
ini bukan rencana Tuhan. Sudah, itu nanti lagi. Apakah sampai di sini mengerti? Apakah dapat memahami? Lalu ditanya sekarang, pertanyaan berikutnya, apakah engkau bersedia bertobat? Apakah engkau memilih pilihanmu untuk bertobat? Setelah itu, lagi diajak berdoa lagi. Ayo kita berdoa bersama. Ayo kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Diajak berdoa lagi. Nanti minggu depan, yang pertemuan yang ini tadi, minggu depannya lagi dibahas lagi sebelum memulai masuk pelajaran. Pemuritan yang berikutnya lagi. Apakah mengerti sampai di sini? Apakah sulit sampai di bagian ini? Kalau untuk Ara pasti sulit. Gak apa-apa Ara, kamu sedang belajar. Dan yang kamu pelajari ini, Ara ini sebetulnya ini tingkat lanjutan dari pertobatan. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa belajar mengerti. Kalau gitu saya bertobat itu seperti ini. Nanti terus diajak, Ara, ayo kamu bertobat. Yuk kita tinggalkan dosamu yang lama, Ara. Apa yang dosa? Tinggalkan. Ayo kita doa sama-sama. Pak, saya susah, Pak. Saya mesti terikat lagi dosa. Ayo kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita minta kekuatan firman Tuhan. Mari kita minta, dan seterusnya seperti itu. Nah, ingatkan ini kan kita sedang belajar. Saya tidak sedang mengajari, saya tidak sedang menggurui semua siswa. Ini kan salah satu contoh. Jangan semua pada termangu semua. Di Salem, lihat semua. Angel, kamu duduk dengan termangu-mangu. Kamu, wow, gitu. Jangan-jangan selama ini belum pernah ketemu yang seperti ini. Iya nggak, Angel? Ada nggak yang pernah menerangkan seperti ini? Belum, Mbak. Belum pernah. Jadi baru kali ini ketemu yang gini. Iya. Nah, ini yang kemudian kita perlu muridkan kepada murid-murid kita. Gitu. Kalau saya ditanya, "Loh, Pak, dari mana?" Ya saya buat sendirilah. Gitu. Ya dalam bentuk animasi. Ya itu kan hanya sekedar animasi. Kalian pun bisa melakukannya. Gitu. Ingat loh, bisa melakukannya. Katakan sama-sama, bisa melakukannya. 1, 2, 3. Bisa melakukannya. Oke, bisa melakukannya. Gitu. Ovel, bisa melakukannya? Bisa melakukannya. Sebelahmu siapa itu Ovel? Urbanus ya? Iya, Pak. Bisa nggak membuat proyek ini? Ini sulit ini, tapi nggak apa-apa. Caranya gimana? Oke, catat semua. Ambil bolpen semua kertas. 1, temukanlah ayat yang berhubungan tentang pertobatan. Temukanlah ayat yang berhubungan tentang pertobatan. 2, definisikan arti pertobatan. Yang kedua, definisi tidak harus selalu sama dengan saya ya. Nggak apa-apa. Ingat loh, gini loh. Ini saya harus mengingatkan kita semua. Ini kalian tuh siswa, jadi bukan untuk saya duplikasi. Ini materi saya lalu kita semua lalu pakai semua. Tidak, enggak, jangan salah. Ya, jangan keliru ya. Kita semua kan siswa. Gitu loh. Kita semua siswa kan. Jadi kita mulai belajar membuat seperti ini. Silakan mengembangkan untuk siswa. Misalnya saya ingin ngomong tentang pertobatan kepada anak-anak remaja. Anak remaja kan pola pikirnya beda lagi. Sentuhannya harus kita masukkan remajanya mereka itu. Saya ingin keselamatan. Bagaimana seorang remaja gereja saya itu mengerti arti selamat itu. Nah, gimana caranya? Mulai dipikirkan. Diramu, ayat-ayatnya itu diatur, definisikannya dengan benar. Oke? Bisa? Yang ketiga, setelah tadi menemukan ayat, yang kedua, mendefinisikan, yang ketiga, menemukan bahan yang ingin disampaikan. Menemukan bahan yang ingin disampaikan. Bagaimana caranya? Kembali kepada ayat-ayat yang telah kita temukan tadi.
Kembali kepada ayat-ayat yang kita temukan tadi. Udah? Lalu, saya akan memberikan garis bawah begini. Ayat itu tidak boleh lebih daripada 5. Itu jangan nanti khotbah lagi. Oh, saudara, ini menunjuk kepada tabernakel itu. Pintu gerbang. Terus lanjut lagi. Pintu gerbang itu ialah ini. Gerbang ini. Daud masuk ke pintu gerbang. Wah, itu panjang nanti. Gitu. Tidak boleh 5 Ayat. 5 ayat atau 5 bagian kutipan Alkitab. Ingat loh ya. Jangan lalu kemudian karena ini kata pintu, cari kemudian referensinya pintu. Nanti kepanjangan. Mengerti? Ya. Kalau nanti tobat, semua bahannya ayat. Nanti kita akan kehabisan waktu kan. Waktu kita kan sebetulnya cuma 20 menit aja. Di bagian materinya itu loh. Mengerti maksud saya? Mengerti ya? Oke? Mengerti ya? Kalau mengerti anggukan kepala. Ada Ya, pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanya dulu nanti daripada nanti Pak Lispan susah lagi memahami. Pak Lispan ini maksudnya Pak Yeri ini apa nih? Pak Yeremia, saya itu nama panggilan saya itu Yeri. Ya, jadi kalau panggil saya Pak Yeri aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nama panggilan saya itu Pak Yeri. Ya Pak Wisnu kalau panggil saya Pak Yeri gitu aja. Nggak apa-apa. Ya, memang panggilan saya itu Yeri. Jerry, Yeri, gitu. Asal jangan dulu waktu saya di Surabaya masuk sekolah pertama di SMP kelas 1, karena nama saya itu Yeremia, itu kan nama yang aneh. Gitu. Apa sih Yeremia itu? Jadi guru saya waktu panggil hari pertama masuk kelas, dipanggil Mia. Saya angkat tangan, Mia. Terus ya, loh, kok laki-laki namanya Mia? Kan mereka nggak tahu nama Alkitab Yeremia kan gitu. Ini susahnya kalau punya nama Alkitab di tengah-tengah masyarakat, ya, mayoritas itu. Apa kok nama Yeremia? Saya dipanggil Yere, dipanggil Jerami, dipanggil apa aja sudahlah. Gitu. Di kampung saya, di lingkungan saya di Surabaya itu, saya malah dipanggil Yesus. Yesus. Gitu. Kalau main sepak bola begini, kan saya jago sepak bola antar kampung itu dulu. Dapat umpan itu teman saya teriak tuh, Yesus gitu. Saya pulang marah tuh. Saya bilang sama papa saya, aduh nama Yesus diolok-olok. Papa saya itu bilang gini, kamu salah, kamu sih bersyukur mereka sudah memanggil nama Yesus. Gitu. Nah, sejak itu saya suka cita. Jadi begitu ditendang bolanya ke arah saya lalu teriak, Yesus saya. Puji Tuhan, gitu kan. Nah, ya kan? Nah, itu saya seneng gitu. Tapi saya itu akrab dengan anak-anak sesama saya, seusia saya waktu itu, sekalipun kita beda agama. Dan tahu nggak? Banyak juga yang menerima Yesus, teman-teman saya itu di lingkungan saya itu. Melalui apa ya? Melalui kesaksian hidup. Mereka menerima Yesus. Bahkan sampai hari ini, di gereja kami di Surabaya itu tetangga kanan kiri itu, mereka itu terima Yesus, jadi orang Kristen. Itu hebat kan? Tapi nggak susah-susah caranya. Mereka ingin tahu apa sih Kristen itu sampai kemudian mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan ada yang sudah jadi pendeta, ada yang jadi pendeta GPT juga dari gereja kita di Surabaya itu, di tempat saya dan Pak Lukas Widianto itu. Ya itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya, luar biasa. Tapi itu tadi dipanggil Yesus, tendang bola gini Yesus. Saya dalam hati puji Tuhan. Satu kali kelak mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu doa saya. Nah, sampai di sini mengerti? Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi besok kita akan ngomong pertobatan. Minggu depan. Nah, minggu depan itu begini caranya. Setiap kita akan mendapat kesempatan untuk berkata-kata. Kecuali Ara. Pasti Ara nggak mungkin lah saya bebani kamu Ara. Kamu pokoknya seneng deh, sukacita deh. Kamu dapat mendengar dari teman-teman. Ya, nggak apa-apa Ara. Tapi semua akan saya berikan kesempatan 20 menit. Catatannya gini, begitu 20 menit habis selesai. Nggak boleh diminta, Pak tambahan waktu, nggak ada. Pokoknya selesai semua. Ini sekaligus akan saya ambil untuk nilai. Gitu ya. Silakan ya minggu depan. Jadi silakan siapkan bahan sepanjang minggu ini. Materinya, poin-poinnya.
seperti yang contoh di PowerPoint tadi, jangan yang animasi yang berat-berat, nggak usah. Ya kalau bisa silakan, tapi waktu saudara hanya 20 menit. Semua, Pak Wisnu juga saya berikan kesempatan. Silakan gitu. Tapi materinya tentang pertobatan. Ingat loh, jangan tiba-tiba bertumbuhlah dalam Tuhan. Gereja yang bertumbuh. Jangan. Ingat loh ya, satu materi yang sama, pertobatan. Semuanya mengerjakan masing-masing. Dilarang mencontek. Nanti akan ketahuan kalau mencontek itu. Saya itu dosen loh. Ya, dengar loh, saya itu dosen. Jadi saya tahu tuh mahasiswa itu gayanya sedang mencontek atau enggak mencontek itu saya bisa tahu. Saya dosen lama loh. Gitu ya. Jadi tolong anak-anak yang di asrama jangan mencontek. Temukanlah ayat sendiri, gumulilah dalam doa. Lalu temukanlah poin-poin yang ingin disampaikan tentang pertobatan. Yang mengarahkan, jangan lupa tujuannya tetap dua. Si orang yang kita ajar itu mengerti tentang pertobatan. Yang kedua, dia dapat menyampaikan pertobatannya kepada orang lain. Mengerti? Dia dapat menyampaikan pertobatannya kepada orang lain. Mengerti ya? Bisa semua anggukkan kepala. Anggukkan kepala semua kalau bisa. Bisa ya? Yang di Salem bisa? Ini proyek loh. Saya nggak tahu mata kuliah yang lain ada nggak proyek yang kayak gini. Ini proyek memang memusingkan. Saya menyadarinya. Gitu, tapi nggak usah takut. Kita harus memulaikannya. Gitu ya. Kita harus memulaikannya. Kita harus melakukan proyek-proyek seperti ini. Nanti supaya kita expert, punya pengalaman menyusun materi. Nanti di tempat pelayanan kita ketemu anak remaja, kita sudah bisa punya materi sendiri. Lagi, walaupun nanti ini akan ada pelatihan, pasti anak-anak siswa-siswa pasti akan mendapat buku lebih dulu dari pelatihan yang namanya misi dan penanaman gereja. Di tanggal 23 Februari ini akan di-launching obor penginjilan untuk GPT. Pasti anak-anak mahasiswa pasti akan dilibatkan, saya rasa. Karena ini kan sekolahnya Salem, sekolah GPT. Nah, berita bagusnya, saya tanggal 22 hari Senin itu akan ke Surabaya. Gitu. Kita akan ketemu di Surabaya tanggal 22 hari Senin. Gitu. Di kelas saya, di jam saya, nanti kita akan tatap muka. Tapi hanya satu kali itu aja. Satu hari itu aja. Gitu. Nanti yang lain akan saya usahakan, Ara, Pak Wisnu, Kurnia akan diusahakan juga seperti ini. Tapi saya tanggal 22 ada di Surabaya. Nah, gitu kan? Nah, hari Seninnya itu tanggal 21 deh kayaknya. Ya, pokoknya Senin saya ada di Surabaya lah. Saya berangkat pagi dari Kupang, dari NTT, penerbangan 2 jam. Berangkat pagi, saya mungkin berangkat yang jam 7 pagi, jadi saya bisa ketemu yang di Surabaya. Nah, asik tuh, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa belajar-belajar lebih banyak dalam pertemuan itu ya. Saya rasa ini di bagian yang ini. Ada pertanyaan untuk proyek kita? Betul nih, nggak ada pertanyaan nih. Misalnya ayat, ya saya tunjukkan salah satu ayat misalnya tentang pertobatan. Gitu. Apa ya? Roma pasal 12 tadi, ayat 1 dan ayat 2. Itu tentang pertobatan. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 26 tadi boleh digunakan. Ini saya ajar begini tambahan nih supaya ada kelegaan sedikit. Kisah 26 tadi itu pengakuan Paulus di hadapan pemuka agama dan raja wilayah Yudea, Galilea. Itu. Yang ngaku itu dia dalam kalimatnya berbalik, bertobat. Nah, itu digunakan ayatnya boleh. Ayat-ayat mendukung lainnya, misalnya tentang pertobatan. Kalau tidak bertobat, binasa. Ayat yang lain, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 20 sampai 22, misalnya. Walaupun itu ada kritik tertentu, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Itu tentang peribahasa, anjing yang kembali ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wih, ada nih kata seperti itu ya, Ara. Masih baru dengar nih, kaget nih.
ada anjing yang kembali ke muntahnya. Yang pelihara anjing pasti tahu tuh. Ya, anjing itu kalau makan, itu dia berhenti, dia balik lagi, dia mengeluarkan makanannya itu dimakan lagi. Tuh anjing. Kalau babi, gitu, mana ada babi yang bersih? Semua babi itu kan masuk ke kubangan, habis dimandikan, digosok-gosok, dikasih sabun pun, bentar lagi dia masuk lagi ke kubangannya kan. Wah, itu tentang pertobatan tuh. Apalagi banyak, silakan cari ya. Terasa cukup di bagian ini, proyek ini, supaya 30 menit kita gunakan lagi nih untuk materinya. Cukup? Jadi minggu depan itu kita tidak ada materi, tapi yang ada langsung kita proyek, praktek proyek. Ya, mengerti ya Kurnia? Praktek proyek langsung. Oke, saya akan menggunakan gini, daripada kalian dak-dikduk, namanya mahasiswa kalau disuruh presentasi, dak-dikduk, maka saya akan menggunakan seperti ini. Ikut urutan absensi nama. Nah, sudah ketawa semua itu yang di sana tuh. Apa antara Arif dengan Angel? Angel nama depannya apa? Angel langsung ya. Putri. Aduh, enak sekali, puji Tuhan namamu Putri. Jadi Arif lebih duluan kayaknya. Atau Ari ada nama depannya lagi? Ada nggak Ari nama depannya lagi? Ovel, kasihkan mic-nya ke Ari. Oh, Ari di tengah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi Ari. Ya, saya pertama. Maka siapkanlah dirimu Ari, kamu nomor 1 duluan. Lalu kemudian B, Bangun, Pak Bangun. Oke. Pak Bangun, siap? Oke. Siap. B kan? Ingat lo ya, ini teksnya tentang pertobatan loh, materinya tobat. Aduh, saya mesti bertobat ya. Gitu. Ya kan? Oke, Yesus nanti baik saya Yesus baik. Hah? Saya Yesus baik, Pak. Yusuf, nama depannya Yusuf. Oke? Pokoknya aturlah nanti ikut absensinya. Huruf A depan dan seterusnya. Nanti Pak Wisnu berarti di bagian akhir, Pak. Gitu. Ya. Pokoknya disiapin deh. Mau pakai PowerPoint boleh. Nggak apa-apa. Tapi yang penting proyek kita semua dapat memahami dan mulai belajar membuatnya. Target saya adalah begini, di akhir pembelajaran ini, semua sudah memiliki yang namanya kemampuan untuk membuat bahan ajar, pemuritan. Gitu. Sedangkan nanti materi-materinya, saya rasa misalnya di poin yang ke-6 materi besarnya, pemuritan dan pertumbuhan gereja itu pasti akan dibahas oleh Pak Lukas tentang pertumbuhan gereja itu sendiri. Kemarin saya lihat materinya sudah ada di salah satu pertumbuhan gereja, ciri pertumbuhan gereja adanya pemuritan. Ya kan? Ada kan itu? Saya sudah lihat itu. Jadi saya mengikuti juga. Artinya antara saya dengan dosen yang lain itu saya tidak ingin bertabrakan. Gitu. Nanti dengan dosen yang misi, ini sebetulnya materi juga bagian dari misi. Tapi kalau misi itu kita akan di training. Gitu. Tapi saya pinginnya selesai kita telah memiliki proyek ini masing-masing membuat sendiri. Ya, mengerti ya? Tapi kalau pemuritan dengan misi hubungannya ya jelas pasti ada. Karena Matius 28 itu nggak bisa lepas dari misi dan pemuritan. Jadikanlah semua bangsa muridku, udah jelas. Ajarlah mereka. Dan itu isinya tentang itu. Jadi nggak bisa terlepas. Artinya nanti mata kuliah misi dengan pemuritan itu sebetulnya adalah mata kuliah praktikal. Seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Lukas di kelas pertumbuhan gereja. Dan apa yang disebut dalam pertumbuhan gereja yang diajar Pak Lukas, yaitu bagian kita sama. Jadi saya nggak boleh bertentangan. Jadi saya tidak akan mengatakan bertentangan. Enggak. Justru pemuritan adalah salah satu bagian dari pertumbuhan gereja. Oke? Mengerti ya? Setuju ya? Kalau setuju kita bergerak lagi. Belum selesai nih. Saya ya pinginnya selesai. Tapi kita belum selesai. Oke. Sekarang
Tunggu saya kecilkan lagi. Saya keluarkan nih. Oke. Oke. Ini loh susahnya jadi dosen di masa kini nih, harus buka sana, buka sini. Bongkar sana, bongkar sini. Ya, lanjut. Kemarin kita sudah sampai pengantar arti murid, pemuritan, diperlengkapi, sudah ya. Fokus Yesus itu para murid, Yesus yang berdoa sekali lagi, menyebutkannya pekerjaan apakah, fokus Yesus, sudah, kita sudah sampai di bagian ini. Akhir pelayanan Yesus di bumi sama dengan awal pelayanan para Yesus, ya. Sudah, kita sudah mengembusi mereka. Apa yang terjadi saat Yesus menerima kuasa, sudah menjadi saksi dari berita kebangkitan, memulai tugas memuridkan. Minggu lalu kita sudah selesai. Diskusikan murid Kristus, bagaimana cara kita menanggapi panggilan menjadi murid. Ceritakan masing-masing panggilan menjadi murid Kristus secara pribadi. Ini, aduh, kasih tugas lagi kayaknya. Ini silakan ditulis. Ya, ini silakan ceritakan masing-masing panggilan menjadi murid Kristus secara pribadi. Tadi kalau arah pengalaman, kenapa sih? Dari mana sih mendengar kekristenan? Lalu apa sih yang mendorong? Silakan tuliskan. Jadi kesaksian pribadi. Silakan. Ini dikumpulkan 2 minggu lagi. Bukan minggu depan. 2 minggu lagi. Ini sebetulnya kalau kita tatap muka, bagus ini kita. Panggilan menjadi murid Kristus secara pribadi. Tapi 2 minggu lagi ini dikumpulkan dalam bentuk tulisan ya. Filenya Word, ya, MS Word, Office, ya, ketikan. Filenya ketikan. Tapi kalau misalnya mau tulis tangan ya nggak apa-apa, terus difoto gitulah nggak apa-apa. Ya, Gideon, ya, Adiel, Angel, Ari, ya, Pak Bangun sama Urbanus yang di Surabaya, itu bisa itu saya rasa mulai mengetik-ngetik di sana. Jadi yang kali lalu Pak Bangun itu tulisan tangan, harapannya sudah bisa mengetik itu kalau sudah di asrama. Sekarang berikutnya prinsip menjadi murid Kristus. Nah, ini menarik. Yuk, lanjut lagi. Rasa setengah jam aja sampai di mana kita berhenti. Prinsip menjadi murid Kristus. Ya, jadi, Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Pakai WA gimana? Ya, ini lewat WA. Oh, iya. Gitu. Tapi ketikan WA. Ya. Ketikan WA, ya boleh Pak. Oh, ketikan WA, filenya WA. Boleh, asal Ya, tetap ya kita melalui Pak Lispan. Oh iya. Tetap ya, jangan langsung masuk di grup Pak. Jadi diserahkan ke Pak Lispan, nanti Pak Lispan baru kontak saya. Sama seperti saya membagikan materinya ke mahasiswa melalui Pak Lispan. Jadi kita pakai pengelola, jadi jangan sampai langsung aja, kecuali hal yang pribadi ya mungkin bisa, karena itu nanti kan juga dilihat oleh salemnya sendiri, apakah kita rajin mengerjakan. Saya ini yang paling nggak rajin nih, mungkin kelas pendengar saya juga kan Pak, tapi nggak pernah kerjakan seperti Pak Wisnu yang rajin. Enggak, Pak. Ya Pak, oke deh, ya sudah, terasa? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, lanjut lagi ya. Nah, sekarang prinsip menjadi murid Kristus. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip pemilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus adalah orang-orang yang biasa, penjala ikan, pemungut cukai, dan lain sebagainya. Untuk itu, tapi menarik, ia berdoa sepanjang malam. Kita sudah pernah sampai di sini. Kalau kita ingin menjadikan orang murid Yesus, jangan kita hanya memilih mereka yang sama dengan kita. Ini berikutnya. Jadi kalau kita mau memilih murid, orang-orang yang di sekeliling kita itu adalah potensi. Tadi mereka memiliki potensi untuk menjadi murid-murid kita. Jangan memilih yang sama, yang mau-maunya kita. Ya pokoknya saya mau yang sesuai dengan saya. Itu bukan murid. Itu namanya perkoncoan. Itu namanya mau-maunya kita. Pokoknya saya deket dia aja. Enggak, tidak bisa. Gitu. Jadi semua punya potensi untuk menjadi murid. Ingat ya, semua potensi menjadi murid. Tapi yang penting adalah didoakan. Dia berdoa sepanjang malam loh. Tuhan itu ketika memilih para murid
dia merindukan, dia mendoakannya. Lalu bagaimana kalau murid itu ternyata gagal? Ini saya lebih dulu ngomong ya, lebih dulu menyampaikannya. Nggak usah khawatir. Bukankah di antara murid Yesus juga ada yang gagal? Betul kan? Sudah kan kita bahas di kali-kali pertemuan lalu, Yudas Iskariot gagal. Petrus adalah seorang yang keras. Petrus menyangkali Yesus. Gitu. Tapi kemudian Yesus mencari Petrus, memulihkan panggilannya. Kita tahu tentang hal itu kan. Tapi jelas, semua potensi untuk menjadi murid. Tapi yang paling penting, mendoakannya. Ada satu kisah tentang kerajaan surga yang satu perumpamaan, maafkan, tentang kerajaan surga yang disebutkan oleh Yesus. Yesus menceritakan tentang seorang raja yang hendak mengadakan pesta. Nanti cari ini ya, cari ayatnya sendiri ya. Rahasia deh. Kayaknya kalau nggak dikasih tugas-tugas gini kan nggak ada keinginan untuk cari tahu gitu ya. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan seorang raja yang mengadakan pesta, gitu. Lalu kemudian setelah segala sesuatunya telah tersedia, makanan telah tersedia, lalu ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ingat nggak cerita itu ya? Pasti ingat kan? Lalu ketika hamba-hambanya itu pergi kepada orang-orang yang diundang oleh sang raja itu, ternyata Alkitab mengatakan orang-orang itu tidak mau datang. Lalu berikutnya sang raja itu mengutus hamba yang lain dengan pesan begini, katakanlah kepada mereka orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya itu hidangan telah kusediakan, lembu jantan, ternak, peliharaan sudah disembelih, sudah tersedia, datanglah kemari. Tapi ternyata orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain malah menangkap hamba-hamba itu dan menyiksa, membunuh hamba-hamba itu. Lalu marahlah raja itu dan mengutus pasukannya ke sana dan membunuh pembunuh-pembunuh itu. Ini cerita tentang itu kan. Lalu kemudian sang raja itu berkata gini kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke pinggir-pinggir jalan, ke persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lihat Alkitab kemudian mengatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Lalu kemudian disebut begini, orang-orang jahat dan orang-orang baik dibawalah masuk ke tempat pesta itu, tempat perjamuan kawin itu. Itu cerita itu memberitahukan seperti itu loh. Menceritakan seperti itu. Nah, itu kalau diberikan pemahaman, ini pemahaman yang lebih dalam lagi, ternyata orang-orang yang diundang itu sebenarnya menunjuk kepada orang-orang Yahudi kan, bahwa keselamatan itu mula-mula untuk mereka kan, tapi rupanya mereka itu menolak. Nggak mau menerima Yesus itu Tuhan. Padahal keselamatan itu telah tersedia. Pesta perjamuan itu telah disiapkan. Maka pergilah, disuruhlah hamba-hamba itu ke pinggir-pinggir jalan, ke persimpangan. Lihat itu Alkitab mengatakan begini, hamba-hamba itu mengajak orang baik, orang jahat juga diajak masuk ke pesta itu. Orang jahat, kata yang digunakan. Silahkan nanti cari ya teksnya Alkitab itu. Pak Wisnu nanti cari ya, Pak Wisnu, apa yang saya bilang ini. Ada orang baik dan orang jahat yang dibawa masuk ke tempat pesta itu. Artinya adalah begini, orang-orang itu potensial. Mereka itu perlu Yesus, mereka itu perlu diselamatkan. Siapakah murid-murid? Kita perlu menyadari tentang ini. Siapakah yang seharusnya menjadi murid-murid kita ketika Allah memanggil kita untuk menjadi trainer, untuk menjadi seorang yang melayani. Semua orang potensi. Tapi jangan lupa tidak semua orang dapat memahaminya. Lalu bukan kita jadinya ngawur-ngawur loh ya. Pokoknya ketemu orang, hajar nanti dengan undang-undang apa namanya? SKB, peraturan 2 menteri tentang bagaimana memberitakan berita
penyiaran agama, kita jadi masalah nanti. Ya kita perlu hikmat dari Tuhan kan. Tapi jangan lupa, orang-orang itu potensial. Makanya saya akan lebih memilih begini. Ketika kita mulai belajar memuridkan dari dalam dulu. Gitu. Dari siapa? Ya anggota-anggota kita, jemaat-jemaat kita, anak-anak muda kita, keluarga kita, dimuridkan. Tapi jangan lupa prinsipnya tetap berdoa. Mereka berdoa. Lagi, bukan tentang mereka itu satu roh dengan kita. Ya, tanda kutip loh kata satu roh ini. Saya kalau ngomong gini nih paling susah itu Ara, kasihan nih Ara nih. Jadi Tanya Pak Giringnya. Yo, ayo Anika, silakan Pak. Pak, mumpung ini masih ayat yang disampaikan Bapak tadi, undangan Tuhan pada bangsa-bangsa lain karena bangsa Israel menolak tadi. Kan begitu masuk mulai undangan itu ada satu orang yang memakai baju yang asing itu, maksudnya bisa diterangkan lebih jelas Pak. Jadi ketika pesta itu rame, tadi kan orang jahat orang baik tuh. Pesta itu terjadi kan? Lalu sang raja masuk dan melihat ternyata ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Apa maksudnya tidak mengenakan pakaian pesta? Itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama memberitahukan bahwa ternyata kalau orang itu diundang ke pesta, berarti dia harus mengenakan pakaian yang layak untuk sebuah pesta. Dan semua orang pasti punya pakaian itu. Sekalipun orang-orang itu diundang di pinggir jalan, pasti ada satu tanda yang menyatakan bahwa dia itu memang bisa masuk ke pesta itu. Bisa masuk dalam pesta itu. Tapi tafsiran yang kedua mengatakan begini, hampir mirip. Bahwa ternyata dalam tradisi mereka itu cuci kaki disediakan di depan. Ya kan? Pak Wisnu pernah dengar dalam Yohanes cerita tentang Yesus membuat mujizat air berubah menjadi anggur. Nah, itu disediakan cuci kaki, tapi juga ternyata disediakan jubah-jubah untuk masuk ke tempat pesta itu. Nah, itu yang disebut sebagai pakaian pesta. Jadi itu tafsiran-tafsiran yang dapat kita jumpai. Tapi intinya yang seperti ini, intinya yang paling penting adalah begini, bahwa yang berhak menentukan di dalam pesta itu adalah sang raja itu sendiri. Tugas hamba mencari kan. Tugas hamba akan mengumpulkan nih. Yang dikumpulkan orang baik, orang jahat. Tapi ada nggak persyaratannya untuk masuk dalam pesta itu? Siapa yang menentukan persyaratannya? Ya tentu saja pemilik pesta itu. Tapi para hamba itu menyiapkan, menghadirkan. Gitu. Pak Wisnu dapat memahami ya? Bisa yang memahami. Bisa, berarti Pak ya, intinya itu setelah dia sebagai orang jahat dipanggil, dia harus melalui proses untuk kembali, harus melalui proses ke baik Pak ya. Jadi tak pakai pakaian itu Pak ya. Itu tafsiran kita. Bisa juga seperti itu. Lalu kita dapat menghubungkannya nanti itu pakaian pesta itu kain lenan halus, wahyu kan, kita akan ke sana toh Pak Wisnu. Iya. Nah, itu pastikan seperti itu. Ya, saya mengerti juga. Tapi intinya adalah di dalam kisah tentang perumpamaan itu adalah begini, bahwa ternyata orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima keselamatan. Keselamatan disediakan untuk orang lain, bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu bukan tentang yang baik aja. Bangsa-bangsa lain itu perlu keselamatan. Bukan hanya yang baik, juga orang yang jahat. Mereka perlu Yesus dalam hidup mereka. Nah, tugas para hamba adalah menghadirkan orang-orang itu. Sedangkan kriteria memasuki pesta itu adalah sang raja sendiri yang berhak. Kalau gitu, ini bahasa yang sederhananya adalah gini. Kita tugasnya itu memberitakan Injil. Yang membuat orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan sendiri. Misalnya kita ngomong tentang Ara hari ini. Waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu yang menggerakkan adalah Allah sendiri. Yesus Tuhan sendiri. Yang membuat kamu menyadari itu. Tapi ketika kamu mendengar berita keselamatan disampaikan seperti hari ini, itu adalah tugas kita memberitakan keselamatan. Yang membuat kamu percaya Yesus Tuhan, itu adalah Allah sendiri.
Dan itulah yang namanya kasih karunia Allah. Itu yang namanya belas kasihan dalam hidupmu, Ara. Waktu kamu, aduh kalau gitu saya menyadari hidup saya ini berdosa ya. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang menjadikan itu? Yesus Kristuslah yang membuat kamu menyadari bahwa ternyata kamu berdosa. Membutuhkan keselamatan di dalam Yesus. Sampai di sini apakah mengerti? Jadi prinsip pemilihan ini penting loh. Termasuk juga orang-orang yang di sekeliling kita, di gereja, anak-anak muda, misalnya, di gereja saya misalnya anak-anak muda, yang mereka datang bergereja. Mereka itu adalah pilihan yang dipilih, mereka itu potensial sekali. Maka mereka perlu mengenal Yesus secara pribadi. Mereka sangat potensial sekali. Mereka adalah orang-orang yang berharga, sehingga kita perlu menjelaskan penjelasan-penjelasan yang seperti ini. Makanya saya mengatakan ini, tidak cukuplah kita di atas mimbar. Waktu kita bertemu person to person, perseorangan, seperti ini, kita mengarahkan dia sampai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dalam pengalaman pelayanan, saya kan gitu. Apalagi kalau orang itu menderita sakit yang parah. Itu kan paling mudah, itu adalah kesempatan yang paling mudah untuk orang itu betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Betul, dia rindu itu. Kalau ditanya, Bapak yakin nggak Bapak? Seandainya Tuhan panggil Bapak, wah dia langsung berlinangan air mata itu. Iya ya, saya pasti akan mati ya. Nggak sanggupkah Tuhan itu menyembuhkan saya? Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak. Tapi Tuhan juga sanggup untuk membawa Bapak kepada keselamatan kekal. Wah, mulai dia mengerti. Ayatnya apa untuk orang yang sakit itu? Mulai kita pendekatan personal to personal. Bahwa kemah kita ini, tubuh kita ini satu kali akan dirobohkan. Rumah kita ini satu kali akan dirobohkan. Tapi kita akan menerima rumah yang kekal. Wah, dia mulai mengerti. Air matanya bercucuran menangis. Mulai kemudian kita. Kalau gitu Bapak yang paling penting terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sebagai gembala, saya memastikan hal ini terjadi pada jemaat saya yang sakit berat. Saya mesti menemani dia. Saya beberapa kali ya, saudara-saudara, Pak Wisnu, bertemu dengan jemaat yang dalam keadaan sakit berat, sampai putus napas saya ada di sampingnya. Saya memastikan bahwa dia terima Yesus Tuhan melalui perkataan hatinya. Dengan bercucuran linangan air mata, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian dia putus napas. Dan itu kebanggaan, itu keberhargaan hidup ini. Bahwa hidup kekal disediakan. Potensi. Ya, orang-orang di sekeliling kita adalah potensi. Sampai di sini mengerti? Tapi jangan lupa, ya didoakan. Kita kan bukan kepandaian. Tadi sama seperti si hamba-hamba. Hamba-hamba itu kan melakukan perintah Tuhan, ya Sang Raja. Pokoknya pergi, kumpulkan. Sisanya Sang Raja yang menggerakkan hati. Sang Raja yang menaruh segala pertumbuhan rohaninya, diperlengkapinya, Sang Raja yang mempercayakan. Hamba sekedar melakukan. Apakah sampai di sini memahami? Jadi kalau kita ingin menjadikan orang murid Yesus, jangan memilih mereka yang sama dengan kita dalam perangai. Juga kita tidak hanya memilih mereka yang kita sukai dan tingkah lakunya yang cocok dengan kita. Ini bahayanya berikutnya. Wah, dia itu susah, itu nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kita harus punya cara untuk melakukan pendekatan. Kita harus punya cara untuk bagaimana orang yang menurut kita itu mustahil, justru orang itu dapat terima Yesus. Justru orang itu dapat kita muridkan. Ya kan? Sehingga semua di dalam gereja kita, semua dalam lingkungan gereja kita, mereka adalah orang-orang potensial. Pekerjaan Kristus adalah sesuatu yang penuh dengan kesemarakan. Dan ada kalanya orang yang kasar. Dan siap itu lebih cocok, dan siapapun itu lebih cocok bagi suatu pekerjaan tertentu daripada orang yang pemikir dan sebaliknya. Kelihatannya. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan orang yang kasar itu tidak patut menjadi murid kita. Tidak. Saya ingin cerita. Di Surabaya dulu waktu kami kecil, ada pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga kita kan. Ya, dari sana. Gitu.
tapi bekerja, tinggal dengan kami di gereja, di lingkungan gereja. Dan dia memperhatikan pola hidup kami. Dia lihat pola hidup keluarga pendeta ini, kami. Lama-lama dia tertarik, lama-lama dia berpikir, loh, waktu ibadah di dalam gereja, dia di kamar, tapi dia dengar khotbah-khotbah itu. Lalu kemudian dia mulai mengerti, mulai memahami. Tiba-tiba dia ngomong sendiri. Sekarang kok saya baru tahu ya, ternyata kekristenan itu, orang Kristen itu gitu. Pelajaran-pelajarannya saya baru memahami. Tahu, pada akhirnya dia itu terima Yesus. Dia pulang ke kampungnya, dibawa semua alatnya, dikembalikan ke orang tuanya dan berkata begini, hati saya mendapat sesuatu yang baru. Boleh nggak dia izin kepada keluarganya? Keluarganya mengizinkan. Kenapa? Karena keluarganya juga melihat bahwa si saudari ini hidup di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pendeta yang dia merasa bahwa ternyata ini orang-orang yang beda, pengalaman di dalam pekerjaan itu beda. Gitu. Akhirnya dibaptis. Hebatnya lagi menjadi hamba Tuhan. Menjadi istri pendeta hari ini. Dari seorang yang seperti yang menurut kita itu nggak mungkin, yang menurut kita itu mustahil. Tapi kan itu milik pekerjaannya Tuhan. Bukan milik kita. Nah, ini yang disebut sebagai prinsip pemilihan. Tugas kita adalah mewartakan. Tapi ingat juga baik-baik. Ada aturan-aturan pemerintah kita yang tidak boleh kita sembarangan. Lalu kita kemudian sembarangan saja. Terus kita mengeluarkan statement yang sembarangan aja. Maafkan saya. Kata-kata yang kontra gitu. Lalu dipakai kata-kata itu pada akhirnya kemudian kita rugi sendiri. Tapi kita harus melakukannya dengan cara-cara ya seperti Yesus yang melakukannya. Bagaimana cara Yesus memperbaiki apa yang buruk? Memperbaiki dari apa yang nggak benar. Nah, waktu dia berdoa kan semalam-malaman, dia menetapkan para muridnya. Tahu dia tentang Petrus yang keras, tapi Yesus itu melatih terus. Yesus itu mendekati terus. Lihatlah alam, bagaimana alam menciptakan keanekaragaman. 4 menit terakhir. Jadi, kalau 4 menit terakhir berarti ini kita 30 menit ada satu slide aja nih. Aduh, ini materinya banyak sekali nih kalau ini. Begini banyak ini, ngeri ya kita. Wah, pemuritan itu ternyata ngeri. Lihatlah alam, bagaimana tentang keanekaragaman. Alam menciptakan alam semesta ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi dilakukanlah pendekatan-pendekatan yang selalu jadi berkat. Intinya itu. Kalau kita ngomong tentang murid, menjadikan orang murid, kita harus terus menjadi berkat. Tidak boleh berhenti. Terus, saya di gereja misalnya dengan anak-anak muda, saya mesti harus spend time, spend money, mengeluarkan waktu, mengeluarkan uang. Bagaimana caranya mereka itu bisa dekat? Ini bukan tentang gini, kasih bantuan supaya jadi Kristen. Tidak, bukan itu. Jangan salah mengerti ya. Jangan salah mengerti. Tapi melakukan pendekatan dengan mereka. Kadang-kala saya ajak mereka duduk. Ayo kita sekedar makan jagung bakar. Waktu jagung bakar tuh makan, lalu kita itu saling ngomong. Apa sih tantangannya? Anak muda masa sekarang apa? Jadi itu tidak dilakukan di mimbar dalam ibadah-ibadah umum. Tapi dilakukan di luar. Ajak mereka ngomong. Kadang-kala saya ajak mereka untuk acara bakar. Beli ikan, terus kita buat ikan bakar rame-rame. Mereka yang bakar, terus kita kumpul anak-anak muda. Tapi di situ bukan cuma senang-senang aja. Mulai diajak ngomong. Apa sih tantangan? Apa sih pergumulanmu? Baru ketika mereka itu ngomong, kita sadar bahwa mereka itu butuh kehadiran kita. Misalnya tentang pergaulan. Pak, pergaulan susah saya. Oh, ternyata anak-anak muda kita itu butuh pembahasan mengenai pergaulan. Bagaimana menjadi orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang beda. Bagaimana mereka harus menjadi berkat, dan seterusnya. Lagi, prinsip memilih adalah hal yang perlu kita sadari. Itu semua lebihnya adalah mendoakan. Tidak ada cara yang paling tepat adalah berdoa. Yesus itu berdoa. Arah untuk keluargamu mungkin yang belum mengenal Tuhan. Tugas kamu berdoa. Mendoakan Tuhan,
Kalau saya terima Yesus, betapa senangnya, betapa sukacitanya hati saya. Saya rindu mereka juga menerima Yesus. Tapi bukan dengan cara yang paksa, bukan dengan cara yang keliru. Ya, doakan Tuhan, tolong. Melalui keubahan hidup kita. Semua yang lain, yang sementara di Salem, yang duduk ngantuk semua dengar saya ini. Bukan Angel ngantuk kan? Gitu kan? Pak bangun ngantuk kan? Karena nggak banyak ngomong hari ini. Dengarkanlah saya. Kita mesti mendoakan mereka. Sekarang yang tinggal di Salem, kalian kan meninggalkan tempat pelayanan. Itu didoakan. Tuhan tolong, saya tidak ada lagi di tempat pelayanan. Tuhan tolong anak-anak muda gereja kita. Tuhan tolong orang tua kita. Ayo Tuhan tolong, didoakan, digumuli. Dan mulai hari ini juga berdoa untuk nanti kalau selesai Salem, pulang kembali ke tempat pelayanan, mulai membuat kelas-kelas pemuritan seperti ini. Mulai didoakan. Tuhan, saya berdoa. Saya rindu Tuhan. Saya rindu. Mereka betul-betul mengenal Tuhan. Mereka betul-betul memahami tentang arti keselamatan. Mereka betul-betul mengalami pertobatan. Saya rindu Tuhan. Oke, saya ngomong begini sampai mau menangis rasanya. Kenapa? Karena kita adalah utusan-utusan. Kita itu murid-murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Amin, Pak. Kita utusan-utusan. Kita murid Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam pertemuan kami. Ingatkanlah kami tentang kami adalah para utusan-utusan kami, hamba-hamba yang dipanggil untuk mewartakan Kristus, untuk memuridkan mereka, untuk membawa mereka kepada pengenalan akan Engkau dengan sesungguh-sungguhnya. Tuhan, sepanjang minggu ini kami menyerahkan untuk setiap siswa-siswi dalam menyiapkan materi mereka tentang pertobatan, memberikan hikmat, pengertian, akal budi, menemukan ayat-ayat, menggalinya dan membahasnya. Tuhan, tolonglah, Tuhan kasihi. Tuhan, Kau menyatakan kemurahan-Mu. Tuhan, Kau menyatakan kebaikan-Mu. Sehingga ketika minggu depan kami berjumpa kembali, kami telah memiliki satu bagian yang kami sadari, kami kenali, kami pahami, dan kami sampaikan. Supaya orang lain yang mendengar juga memahami dan berani menyampaikan kepada orang yang lain lagi. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk perjumpaan kami. Kami bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan kami masing-masing, orang tua kami masing-masing di rumah, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, menolong pelayanan-pelayanan yang kami tinggalkan ketika kami berada di Surabaya. Tuhan, Kau mengasihi, Tuhan, Kau menyatakan kemurahan-Mu. Sejahtera-Mu, sukacita-Mu melingkupi hati dan kehidupan kami. Bapak Lispan, bersama dengan seluruh jajaran staf di Salem, memberkati, mengasihi, menolong. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami kali ini. Di dalam berkat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya rasa waktunya pas, lebih 1 menit.